Dewa medis terkuat. Bab 541. Raja Dewa. Hahaha. Raja Dewa sudah datang. Itu saudara-saudaraku. Hahaha. Aku selamat. Ying Seng berbalik dan berteriak ke arah Xiao Chen dengan penuh semangat. Dasar bajingan, kali ini aku ingin melihat apakah kau bisa hidup atau tidak. Aku akan membiarkanmu terus bersikap sombong. Kau sangat sombong. Apa kau tidak melihat di mana kau berada? Ini adalah istana Raja Qin Zhao. Bising. Xiao Chen menendangnya tanpa ampun dan mengenai tepat di dada. Kekuatan dahsyat itu sama sekali tidak memberi Ying Seng kesempatan untuk bereaksi, dan dia langsung tertendang ke tanah di tempat. Ledakan. Serangan Xiao Chen sekuat bola meriam, menyebabkan Ying Seng memuntahkan darah. Dia merasa organ dalamnya hendak dihancurkan oleh Xiao Chen. Xiao Chen, beraninya kau. Aku adalah pangeran istana Qin Zhao. Jika kau berani menyentuhku, kau akan mati. Omong kosong sekali. Xiao Chen tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan sekali pikiran, tenaga menyembur keluar, langsung menghantam tulang dada dan organ dalam tubuh Ying Seng, membuatnya memuntahkan darah di tempat. Tanah di bawahnya hancur di tempat, dan retakan menyerupai jaring laba-laba dengan cepat menyebar hingga 10 mil jauhnya. Kekuatan luar biasa itu sungguh mendebarkan. Kamu. Setelah Ying Seng menggumamkan beberapa patah kata, lengannya terkulai lemah, dan pupil matanya membesar, berangsur-angsur kehilangan kilaunya. Semua orang patah hati. Xiao Chen benar-benar membunuh Ying Seng, dan di depan beberapa master tingkat Raja Dewa dari Istana Raja Zhao dari Qin. Ya Tuhan, orang ini mulai gila. Tidakkah dia takut kalau Raja Dewa yang perkasa ini akan melampiaskan amarah mereka padanya? Faktanya, setelah para Raja Dewa itu tiba, mereka juga menjadi marah saat itu juga. Kau sombong sekali. Kau cari mati. Setelah gemuruh kemarahan, 3 tekanan turun pada saat yang sama. Tekanan yang tak tertandingi itu, dan jumlahnya ada 3, benar-benar tak tertahankan bagi orang lain. Pada saat ini, semua pembudidaya dalam jangkauan kekuatan Fang Yuan berlutut pada saat yang sama. Bukannya mereka ingin berlutut, tetapi tekanan dari Raja Dewa yang memaksa mereka berlutut. Seberapa kuatkah kata Raja? Seorang raja dilahirkan untuk ditundukkan dan disembah oleh orang lain. Alam Raja Ilahi diberi nama berdasarkan ini. Praktisi di bawah tingkat dewa-dewa, dan bahkan semua praktisi termasuk dewa-dewa, tidak perlu bertarung saat menghadapi alam Raja Dewa. Menghadapi momentum lawan, mereka hanya akan berlutut di tempat. Inilah keagungan Sang Raja. Di antara orang-orang yang hadir, beberapa yang sedikit lebih kuat hampir tidak dapat mengangkat kepala mereka. Hal yang sama berlaku untuk Huang Laodao. Diam-diam dia melirik beberapa Raja Dewa di Istana Qin Zhao Wang, pupil matanya tak bisa menahan diri untuk mengecil. Sangat kuat. Di langit, beberapa pria kuat di alam Raja Dewa, masing-masing dari mereka berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan ada kilatan cahaya redup di belakang mereka masing-masing. Jenis cahaya ini tampak seperti kabut emas. Akan tetapi, semua orang tahu bahwa ini terjadi karena energi spiritual dalam tubuh Master Super tingkat Raja Dewa telah menjadi senyata substansi. Itulah sebabnya kabut emas ini menguap. Kabut membuat orang tampak misterius, luar biasa, megah dan mewah. Pada saat ini, wajah ketiga orang itu dipenuhi dengan ketidaksabaran dan kemarahan yang luar biasa. Wah! Saat kau melihat kami bertiga datang, kau tidak berhenti dan membunuh Ying Seng. Apa kau tahu bahwa ini adalah kejahatan berat? Xiao Chen berbeda dari mereka yang berlutut. Dia menatap lurus ke depan dan memiliki ekspresi acuh tak acuh. Jika Anda mengatakan itu kejahatan berat, maka itu adalah kejahatan berat. Menurut Anda, siapa Anda? Berani sekali kau. Di hadapan para pangeran Qin besar, kau, orang rendahan, berani melakukan pengkhianatan. Kau benar-benar bajingan. Xiao Chen melangkah maju, auranya meledak tanpa ampun, bertabrakan dengan aura lawan. Apakah aku takut padamu? Momentum kedua belah pihak bertabrakan, dan Xiao Chen tidak lebih lemah sama sekali. Bukan hanya itu saja, momentum Xiao Chen saat bertarung 1 lawan 3, justru memaksa 3 lawannya mundur selangkah. Adegan ini membuat seluruh penonton ketakutan. Rumput. Itu adalah 3 Raja Dewa. Raja Dewa yang kuat. Hanya dengan mengandalkan auranya saja, dia sudah cukup untuk membuat mereka semua berlutut. Xiao Chen, dengan mengandalkan sikapnya yang mengesankan, benar-benar bertarung melawan mereka bertiga dan bahkan mendorong mereka mundur selangkah. Gila. Dunia ini benar-benar gila. Ketiga Raja Dewa mengepalkan tangan mereka.
Tindakan Xiao Chen di depan umum merupakan penghinaan nyata bagi mereka. Reputasi istana Qin Zhaowang ditampar di wajahnya. Jika Xiao Chen tidak terbunuh hari ini, bagaimana istana Qin Zhao akan memiliki martabat untuk memerintah istana selanjutnya? Memerintahkan para pahlawan. Bunuh dia. Dia harus dibunuh. Kakak kedua, kakak ketiga, anak ini terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menganggap serius istana Qin Zhaoku. Tidak perlu bersikap sopan padanya. Bunuh saja dia secara langsung. Ayo berangkat bersama. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan rasa berdebar-debar di hati mereka. Apakah ketiga Raja Dewa yang kuat akhirnya akan bertindak bersama? 3 lawan 1. Xiao Chen, bisakah kamu menahannya? Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, ketiga Raja Dewa telah mengepung Xiao Chen. Momentum meledak, nebula di langit melonjak, dan guntur menyambar liar. Seluruh alun-alun itu dipenuhi aura yang luar biasa. Mereka yang tingkat kultivasinya rendah, bahkan yang berada di tingkat Dewa Ilahi, tidak tahan dan mundur satu demi satu untuk memberi ruang bagi Xiao Chen dan yang lainnya. 3 Raja Dewa, masing-masing memegang senjata ajaib, menggunakan keterampilan tertinggi yang diwariskan oleh keluarga kerajaan Qin untuk membunuh Xiao Chen dengan pedang mereka. 3 sinar pedang terbentuk di udara. Pada saat itu, petir menyebar hingga jarak puluhan ribu meter. Energi pedang itu begitu kuat sehingga para master yang berjarak puluhan ribu meter merasakan sakit yang tajam di wajah mereka. Lalu, cahaya pedang itu jatuh lurus ke bawah. Hanya dalam 1 detik, cahaya pedang itu membelah segalanya, dan energi super kuat itu menghancurkan segalanya. Sebelum cahaya pedang itu tiba, udara di alun-alun di tanah telah tersapu, dan seluruh tanah terpotong menjadi 3 retakan lurus oleh energi pedang yang tajam. 3 cahaya pedang terbang ke arah kepala Xiao Chen pada saat yang sama, menekannya. Bahkan Feng Yun menghindari gerakan ini, dan tidak ada seorang pun yang berani menatapnya secara langsung. Jantung semua orang berdetak kencang dan mata semua orang tertuju pada cahaya pedang ketiga. Apakah ini serangan dari alam Raja Ilahi? Terlalu kuat. Terlalu abnormal. Mengerikan. Mengerikan. Tidak perlu mengumpulkan kekuatan apapun, atau melakukan mantra atau segel apapun. Ketiga cahaya pedang ini cukup untuk menyebabkan kerusakan besar pada sebuah planet kecil. Lebih dari itu, kurasa pedang acak ini cukup untuk membunuh kita semua. Bisakah orang bernama Xiao Chen menahan gerakan ini? Pada saat ini, bahkan Huang Laodao, yang selalu percaya diri dan telah menyaksikan metode hebat Xiao Chen, tidak dapat menahan perasaan jantungnya berdetak lebih cepat. Ketiga cahaya pedang ini cukup kuat untuk menandingi jurus-jurus yang pernah digunakan Xiao Chen sebelumnya. Kekuatan alam Raja Dewa memang luar biasa. Bab 542. 3 sinar pedang jatuh lurus ke bawah. Xiao Chen tidak terburu-buru. Dia meraih udara dengan tangannya yang besar. 3 sinar pedang di atas kepalanya tiba-tiba berhenti. Mereka sebenarnya dikendalikan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Apa? Ini tidak mungkin. 3 Raja Dewa yang kuat itu sangat terkejut, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tak seorang pun yang tahu lebih baik daripada mereka bertiga betapa kuatnya mereka. Begitu pula, tak seorang pun yang lebih tahu daripada mereka bertiga, seberapa dahsyat daya serang jurus mereka ini. Namun meski begitu, gerakan ketiga orang ini tidak mampu melukai Xiao Chen sedikit pun. Dapatkah dibayangkan seberapa kuatnya Xiao Chen? Sebelum ketiga orang itu bisa mengatasi keterkejutan mereka, Xiao Chen mengerahkan kekuatan dengan mulut harimaunya, dan 3 sinar pedang hancur berkeping-keping dalam sekejap. Hampir pada saat yang bersamaan, 3 kekuatan besar datang langsung ke arah ketiga orang itu dan menghancurkan mereka semua. Tidak bagus. Ketiga Raja Dewa ketakutan dan segera menarik pasukan mereka. Xiao Chen mendengus dingin. Kau sudah mengalahkanku, dan kau masih ingin melarikan diri dengan mudah. Mungkinkah? Begitu dia selesai bicara, dia mencengkeram kekosongan dengan tangan besarnya, langsung menusuk kekosongan, dan dengan paksa menarik kembali 3 pertapa alam Raja Dewa. Langkah yang sangat mengerikan ini membuat semua orang yang hadir bergidik serempak. Menakutkan sekali. Itu adalah Raja Dewa yang sialan. Itu bukan sembarang kucing atau anjing. Dia benar-benar dirusak seperti anjing di tangan Xiao Chen. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Sialan kau bajingan. Bagaimana ini mungkin? 3 Raja Dewa sangat terkejut dan putus asa. Mereka bertiga terus-menerus mengeluarkan berbagai jurus pedang, menyerang Xiao Chen dengan membabi buta dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Akan tetapi, tidak peduli bagaimana mereka menyerang, itu sama sekali tidak berguna bagi Xiao Chen. Semua serangan,
saat mencapai Xiao Chen, akan secara otomatis terurai menjadi energi spiritual yang besar. Ketiganya nyaris putus asa, sementara para penonton menelan ludah, amat ketakutan. Apakah kamu bercanda? Menyaksikan ketiga Raja Dewa semakin dekat dengan Xiao Chen. Semakin dekat dan dekat, sangat berbahaya. Tiba-tiba, di saat berikutnya, sinar pedang sepanjang 10.000 kaki menghancurkan seluruh area di sekitar Xiao Chen di tempat. Ledakan. Awan asap tebal membubung tinggi ke angkasa, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Gelombang kejut menyapu segalanya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Ah! Para penonton menggertakkan gigi dan bertahan, tetapi mereka yang berada di bawah level pembunuh dewa bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertahan, dan terpesona. Siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki serangan sekuat itu? Terlalu menakutkan. Langkah ini mungkin cukup untuk menghancurkan asteroid secara langsung, bukan? Semua orang mengertakkan gigi dan bertahan, dan ketika badai berangsur-angsur menghilang, hanya tersisa kurang dari 100.000 orang dari sejuta orang itu. Sebagian besar dari mereka terhempas ratusan mil jauhnya. Pada saat ini, semua orang yang hadir memperhatikan bahwa seorang pria parubaya berjubah naga hitam telah muncul di langit tanpa ada yang menyadarinya. Dia memiliki jenggot tebal dan matanya penuh dengan sinar seperti pedang. Yang paling penting adalah di belakangnya, ada cincin pertumbuhan emas samar, berputar sedikit. Itulah tanda Raja Dewa tingkat tinggi. Bagi seorang Raja Dewa utama, yang paling bisa ia lakukan adalah memadatkan energi spiritualnya menjadi substansi, yang menyebar dari pori-porinya dan membentuk lingkaran cahaya kemasan. Namun, energi spiritual dalam tubuh Raja Dewa tingkat tinggi lebih kuat dan jauh melampaui Raja Dewa tingkat rendah. Energi spiritual menguap lebih cepat, sehingga membentuk-bentuk lingkaran pohon. Pada saat ini, semua orang menatap langit. Sosok yang tampak seperti dewa sungguhan itu gemetar dan berguncang. Sangat kuat. Terlalu kuat. Kultivasinya setingkat ini. Aku khawatir dia sudah mencapai level di atas level kelima Raja Dewa, kan? Itu Raja Qin Zhao. Itu Raja Qin Zhao. Dia ada di sini. Dia akhirnya muncul. Ketiga pangeran itu terbang dengan cepat. Ayah. Kami malu karena tidak sebanding dengan anak itu. Raja Zhao dari Qin menatapnya dengan dingin dan berkata, "Tidak apa-apa. Anak ini memang terlalu jahat, aku tidak menyalahkanmu. Mundurlah, serahkan sisanya padaku." Beberapa orang sedikit mengernyit. "Ayah, jurusmu begitu dahsyat. Mungkinkah ayah tidak melukainya?" Raja Zhao dari Qin mendengus dingin. "Anak ini jauh lebih sulit dihadapi daripada yang kau kira." Begitu kata-kata itu diucapkan, debu dan asap pun menghilang sepenuhnya, dan semua orang tidak dapat menahan napas. Di bawah serangan Raja Zhao dari Qin, seluruh alun-alun berubah menjadi jurang tak berdasar. Kegelapan di pusat bumi tampaknya mampu menelan segalanya. Namun, Xiao Chen berdiri dengan gagah di tempatnya, tanpa terluka sedikitpun. Bahkan pakaian di tubuhnya tidak rusak sama sekali. Melihat ke tanah di bawah kakinya, ada pilar batu yang menjulang langsung ke pusat bumi. Serangan Raja Zhao dari Qin bahkan tidak merusak area di bawah kakinya. Adegan ini membuat hampir semua orang yang hadir kesulitan bernapas. Ketiga putra Raja Zhao dari Qin semakin gemetar. Memikirkan ketakutan yang baru saja mereka alami di bawah kendali Xiao Chen, hati mereka hampir runtuh. Raja Zhao dari Qin melangkah perlahan dan mendarat sambil menatap Xiao Chen. "Siapa kamu sebenarnya? Dilihat dari penampilanmu, kamu baru berusia 20-an atau 30-an. Bagaimana mungkin kamu bisa mencapai tingkat kultivasi seperti itu?" Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. "Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitasku." "Huff. Kau sangat sombong. Aku telah menjelajahi alam semesta selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak sekali orang jenius, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang sesombong dirimu. Mereka tidak sekuat aku." Perkataan Xiao Chen membuat Raja Qin Zhao menyipitkan matanya sedikit, dan cahaya dingin itu bagaikan pisau, mengunci Xiao Chen dengan erat. "Anak baik, kalau begitu, tunggu saja sampai aku menghancurkan kultivasimu dan kemudian menyiksamu dengan kejam. Aku ingin melihat dari mana asalmu." Xiao Chen melirik dengan jijik. "Saya hanya khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu." Raja Zhao dari Qin cukup kuat, tetapi bakatnya sangat buruk. Jika bukan karena keturunannya, Kaisar Qin, yang mencapai alam Kaisar Ilahi, mengaktifkan garis keturunan keluarga kerajaan Qin dan meningkatkan bakat mereka. Saya khawatir dia bahkan tidak bisa mencapai tingkat Raja Dewa. Setelah berlatih selama lebih dari 2000 tahun, dia baru mencapai tingkat ke-6 Raja Ilahi.
Dia hanya seonggok sampah. Pengadilan kematian. Pada saat ini, Raja Zhao dari Qin sudah mulai menyerang Xiao Chen. Dia menghentakkan kakinya, dan sambaran petir, seperti nafas naga, datang dalam sekejap dan tiba di depan Xiao Chen. Xiao Chen mendengus pelan, dan cahaya bilah perak terbentuk di depannya, langsung membelah petir di tengahnya. Cahaya bilah pedang terus bergerak maju, menuju langsung ke wajah Raja Qin Zhao. Merasakan niat membunuh yang dahsyat terpancar dari cahaya pedang, Raja Zhao dari Qin menghentakkan kakinya dan menghindarinya. Lalu dia membentuk segel dengan tangannya dan memanggil cahaya pedang setinggi 72.000 kaki, yang tiba dalam sekejap dan menekan kepalanya. Bersambung.